Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini pertama kalinya kita live, uh, sekedar menepati janji bahwa itu saya pernah berjanji sama teman-teman bahwa insya Allah secepatnya kita akan buat live khusus untuk pasir hitam. Jadi sekarang ini saya memiliki pasir hitam, namun sebelum saya olah dengan skala 20 kilo atau 30 kilo, itu sebaiknya saya uji dulu apakah pasir hitam itu memang mengandung emas atau tidak. Jadi ya teman-teman boleh lihat bahwa untuk sekedar menguji ya sahabat ya, kita hanya sekedar menguji kalau pasir hitam ini mengandung emas. Oke teman-teman, jadi silahkan diikuti. Jadi ini adalah pasir hitam yang rencana saya mau uji. Itu ada satu ember itu ya sahabat ya, ada setengah ember ya, inilah pasir hitamnya. Ini agak halus ini, sudah saya bilang memang bahwa yang diolah itu yang halus ya, inilah yang halus tuh, seperti yang teman-teman lihat itu halus sahabat ya, halus, pasir hitamnya halus. Jadi sekarang saya mau uji. Ini kita siapkan tembaga secukupnya aja, tembaga itu, jadi nggak mesti bawa harus banyak. Kita kan hanya menguji. Lalu koi dan sedikit pasir hitam tuh, kita pindahkan dulu ya sahabat ya. Oke teman-teman, saya ganjal dulu soalnya agak susah ya sahabat ya. Tangan satu, jadi saya ganjal sebentar karena ini saya mau salin, ini saya mau pindahkan dulu ke situ. Jadi kalau ini ada emasnya berarti yang lain itu bisa diolah. Jadi ini cara sederhana ya sahabat ya, cara sederhana untuk menguji pasir hitam itu mengandung emas atau tidak. Jadi kita nggak usah treatment, ini nggak di treatment, ini langsung saya pisahkan dengan yang kasar, ini baru langsung saya uji. Jadi saya tidak melalui tahap treatment. Oke teman-teman, saya pindahkan dulu. Kita buang sedikit airnya. Dalam sahabat ya. Jadi kita beri dia borak. Kita beri dia borak agak banyak. Jadi biar dia encer. Ya, sahabat ya. Tuh ada binatang-binatangnya. Tuh, itu adalah serangga. Ya, kita buang aja. Tambahin lagi boraknya. Jadi ini kita olah secara barbar aja, karena kita sedang menguji apakah pasir hitam kita itu mengandung emas atau tidak.
sahabat, sekarang kita nyalakan apinya. Saya agak jauhkan sedikit karena handphonenya itu cepat panas ya sahabat ya. Ya, jadi kita biarkan aja dulu seperti itu sampai borak itu meleleh. Ya. Jadi ini hanya sekedar uji coba ya sahabat ya. Teman-teman juga bisa melakukan di rumah. Jadi kita nggak perlu treatment kalau mau menguji. Jadi nggak perlu treatment. Nah, kalau kita mau olah dalam jumlah banyak, misalkan 10 kilo atau 15 kilo, minimal 3 kilo lah kita uji. Itu memang harus di treatment untuk mengurangi besi. Jadi di treatment lah itu pasir hitam agar besinya berkurang. Treatmentnya itu boleh menggunakan nitrat aja, campur air. Kita nggak usah gunakan HF atau HCl karena jadinya itu regia ya kalau dicampurkan dengan nitrit, jadinya seperti itu nanti. Jadi untuk treatment itu biar gunakan nitrit aja karena di sini kita hanya ingin mengurangi besi ya gitu sahabat. Namun boleh dilakukan kalau kita sudah uji sampel dan itu menghasilkan emas. Ya, jadi di dalam sudah mulai meleleh. Nah, terus ini adalah tembaga. Ya, ini adalah tembaga ya. Tuh, teman-teman. Ya, sekarang tembaganya kita masukkan. Biar bisa meleleh, cepat meleleh dan menangkap butiran-butiran emas yang halus. Ya, mudah-mudahan saja pasir hitam itu mengandung emas ya. Karena ini juga kita mau uji. Oke, teman-teman. Silahkan diikuti. Jangan lupa di like biar channelnya itu bisa lebih berkembang lagi ya sahabat. Biar teman-teman yang ingin juga belajar itu bisa melihat. Ini cara yang sederhana ini yang saya tunjukkan sahabat. Oke. Biasanya kalau banyak itu misalkan 1 kilo saya mau olah langsung bakar itu saya biasanya ambil itu 1 sendok, kadang-kadang 2 sendok. Jadi kalau sudah banyak ya sudah meleleh, jadi saya perkirakan itu emasnya itu udah ada yang udah banyak yang bercampur dengan tembaga itu saya tuang lagi, beri lagi borak baru masukkan lagi pasir hitamnya sampai pasir hitam itu habis. Gitu. Karena biasanya kita itu kalau di daerah yang kampung-kampung itu agak sulit ya sahabat ya, mau mencari chemical yang lengkap itu susah. Jadi kalau di tempat seperti saya ini itu pembakaran yang dibanyakin. Artinya kita harus sering-sering banyak membakar. Jadi bisa juga kita membakar dalam jumlah 3 kilo, 4 kilo atau bahkan 5 kilo itu menggunakan tungku. Jadi kita mengambil slag. Bisa juga dengan cara seperti itu. Nah, namun kalau untuk mau menguji batuan itu pasir hitam itu mengandung emas atau tidak ya boleh dengan cara seperti ini.
Ini cara yang sangat sederhana, simple, dan prosesnya cepat. Oke, sekarang kita pilihkan dulu tempaganya. Teman-teman ya, jadi kita tambahkan lagi borak ya, kita tambahkan lagi borak ya sahabat tuh. Baru kita naikkan suhunya. Karena tembaga itu lebih cepat meleleh daripada emas. Emas itu suhunya itu lebih 1000. Sementara kalau untuk tembaga titik didihnya itu berkisar ada di angka 900. Handphonenya saya agak jauhkan sedikit karena biasanya itu muncul peringatannya bahwa itu handphonenya kepanasan. Jadi sebenarnya kalau untuk mau menguji pasir hitam itu mengandung emas atau tidak, itu simpel aja ya sahabat ya. Nggak perlu kita harus kasih ini kasih itu di treatment sampai semalam kalau hanya untuk menguji. Ya, artinya kita jangan memperpanjang pekerjaan yang seharusnya itu ringkas. Terlalu banyak biaya yang harus kita keluarkan mau menguji pasir hitam itu apakah mengandung emas atau tidak. Kalau kita harus di treatment lagi, diapain lagi, ambil aja setengah sendok, lalu siapkan koi, bakar, kasih borak yang agak banyak, kasih tembaga, udah. Setelah yang logam ya cukim. Ya oke teman-teman, sekarang saya matikan. Sekarang ini saya matikan. Kasih borak. Ya ini dia bulion kita. Jadi nggak lama itu prosesnya ya sahabat ya, itu sebentar aja. Nah, lanjut dicukim, udah simple. Oke teman-teman, jadi ini kita kotok-kotok sedikit, lanjut kita cukim ya. Jadi memang yang saya tunjukkan di beberapa tutorial itu memang real itu ya sahabat ya. Saya tidak pernah buat-buat ya, karena sejujurnya saya juga masih tahap belajar. Jadi nggak ada guru di sini sahabat, saya hanya sekedar menunjukkan yang saya kerjakan ya. Dan alhamdulillah yang seperti ini itu biasanya selalu berhasil. Dan memang untuk lokasi saya itu memang agak jauh dari yang namanya kimia ya, itu perlu biaya besar itu mau mendatangkan kimia. Nah, jadi gimana caranya supaya kita itu bisa bekerja dengan mengoptimalkan kimia yang ada. Oke sahabat, sekarang saya ketok-ketok dulu.
Jadi bulion ini adalah tembaga, campuran tembaga yang kita masukkan tadi. Ya, insya Allah kalau ada emasnya, ya berarti pasir hitam kita itu boleh dilanjutkan ke pengolahan yang selanjutnya. Misalnya kita bakar menggunakan tungku. Ya, karena kalau pasir hitam, sejujurnya pasir hitam itu mengolahnya itu gimana ya sahabat ya, susah-susah gampang gitu. Memang ya, siapkan tungkunya. Insya Allah nanti kita akan tunjukkan tungkunya itu seperti apa. Yang jelas itu sangat sederhana karena terbuat dari kaleng-kaleng bekas gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bersihkan sedikit, baru kita lanjut cukim. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Untuk pertanyaannya teman-teman itu saya belum jawab. Saya kerjakan dulu ini, lalu kita jawab sesuai dengan yang saya tahu. Oke teman-teman, sebentar saya cari akal gimana caranya, sebentar dulu sahabat ya. Ya, taruh bulionnya di sini karena saya mau siapkan nitratnya. Oke sahabat ya, bersabar, saya ambil dulu nitratnya lalu kita cukup. Maaf menunggu ya, karena agak kesulitan saya mau bawa handphonenya itu ke sana ke sini. Oke teman-teman, jadi ini adalah nitrat. Saya campur menggunakan air biasa. Oke, jadi takarannya itu 100 air biasa, 100 ml air biasa, nitratnya juga 100 ml. Jadi kita nggak usah banyak-banyak karena bulion kita itu juga kecil. Jadi ini hanya menguji ya sahabat ya. Jadi kita uji pasir hitam itu. Nah, ini dia pasir hitamnya. Tuh. Nah, sebetulnya pasir hitam ini saya punya banyak. Itu saya punya banyak sahabat ya. Cuman saya memang belum olah semuanya, enggak. Karena masih sibuk juga ya sahabat ya, kita benahi dapur ini itu agak sulit ya sahabat kalau merintis dari bawah. Jadi makanya waktu saya untuk membenahi dapur itu lebih banyak. Oke teman-teman, ini kita cukim tuh. Tuh, langsung ada reaksi ya tuh. Jadi sekarang kita singkirkan dulu.
Jadi kita tunggu sampai nggak ada reaksi lagi, baru kita lihat apakah menyisakan endapan hitam atau enggak. Oke teman-teman, jadi kita biarkan aja di situ. Ini prosesnya ini sebentar aja karena bulionnya juga kecil. Oke teman-teman, jadi memang beberapa hari ini saya nggak ngepulang karena air itu setiap hari itu banjir ya. Saya tunjukkan sedikit bagian dari pasir hitam yang sudah kita kumpulkan, itu saya ada simpan di sini. Jadi ini adalah pasir hitam tuh sahabat ya. Jadi kalau pasir hitam itu kasar, itu dihaluskan. Artinya pasir hitam yang kasar itu jangan dibuang, dipisahkan ya. Bisa juga dihaluskan, dihaluskan aja, entah itu ditumbuk, ditromol, atau di apa, pokoknya material pasir hitam itu harus halus kalau saat kita mau olah. Jadi kalau ada butiran-butiran pirit di situ ya, itu ya akan hancur kalau kita haluskan, gitu maksudnya sahabat. Karena memang agak sulit mengolah pasir hitam itu kalau banyak piritnya, agak sulit. Itu memerlukan sedikit keterampilan. Jadi kita bakar, kita bersihkan bulion itu. Kalau sudah kita beri tembaga, itu bersihkan dengan timah hitam. Oke teman-teman, jadi sambil menunggu itu kita ngobrol-ngobrol dulu, soalnya ini juga pertama kalinya ya sahabat ya untuk live. Dan jujur aja saya katakan kepada teman-teman bahwa saya bukanlah guru. Artinya dalam posisi ini saya juga sementara belajar ya sahabat ya. Oke teman-teman, jadi maaf karena itu handphonenya itu suhunya itu panas, jadi makanya seperti ini. Coba kita lihat dulu. Ya, nggak lama lagi itu logamnya, bulionnya itu habis. Jadi gini sahabat ya, mengolah pasir hitam itu memang susah-susah gampang ya sahabat ya. Karena saya juga kurang paham pasir hitam di daerah sini dengan daerah sini itu biasanya ada saja yang berbeda. Dia punya perbedaan itu cuman tidak terlalu signifikan perbedaannya. Namun sepanjang ini saya menguji pasir hitam, tiap saya uji dengan cara seperti ini, belum pernah sekalipun itu gagal. Artinya kalau pasir hitam itu memang mengandung emas, biasanya kalau saya uji seperti ini itu akan ada emasnya ya. Jadi saya anggap gagal, ujian itu saya anggap gagal kalau pasir hitam itu mengandung emas, lalu kita uji dengan cara ini lalu tidak dapat emas, berarti ujian itu gagal. Namun sepanjang saya mengolah pasir hitam itu belum pernah sekalipun ujian seperti ini tuh gagal. Sahabat-sahabat boleh coba di rumah ya. Sepanjang kita bakar menggunakan tembaga, beli kasih borak yang agak banyak, itu biasanya berhasil kalau memang pasir hitam itu ada emasnya. Berbeda kalau pasir hitam itu yang nggak ada emasnya, ya itu susah kalau nggak ada emasnya. Namun kalau yang sisa-sisa dulangan itu biasanya ada emasnya ya. Ya, kalau saya di daerah Sulawesi itu di Palopo ya teman-teman ya. Siapa ini, alamatnya di mana bang, bisa belajar langsung tatap muka bang. Apa ini, Sukabumi Lastono. Semangat sehat selalu bosku. Ini daerah mana ya, terima kasih ya. Ini dari daerah Sulawesi ya, kampung ya, artinya jauh dari perkotaan ya. Siap, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan tunjukkan
tutorial-tutorial selanjutnya, seperti mengolah pasir hitam kalau kita mau mengambil slag. Nah, misalkan 5 kilo ini pasir hitamnya kita mau olah bersamaan, itu gimana ya? Itu kita menyiapkan tungkunya itu semacam ini ya teman-temannya, seperti tungku untuk membakar karbon, kurang lebih lah seperti itu ya. Cuman memang saya belum pernah tunjukkan, karena sebelum saya mengenal YouTube itu saya biasa lakukan sendiri dan itu nggak saya rekam. Nah, jadi terpikir sekarang menjadi YouTuber seperti ini. Akhirnya saya terpikir, wah, video-video saya yang dulu itu banyak yang terhapus, masalah membakar pasir hitam yang banyak ya. Jadi kita siapkan tungku itu semacam ini, memakai alas seperti ini. Jadi boleh blower itu disambung dengan pipa langsung ke dalam, boleh juga dari bawah. Jadi siapkan arang. Jadi itulah, kita kan mau mencari suhu yang di atas 2000 untuk mau mencari slagnya karbon, slag dari pasir hitam itu ya. Gitu teman-teman, insya Allah nanti kita akan buatkan. Nah itu sahabat, jadi mohon maaf kalau tutorial kita itu hanya selalu saya ringkas-ringkas, karena handphonenya ini kan cepat panas. Jadi itu teman-teman. Barusan juga tadi tuh mati. Jadi eman ini, Batu Raden, Cianjur, Bandung Selatan, dan Zaman Pahit ya. Ya, nomor WA. Oke, siap, nanti kita akan bagikan nomor WA ya. Jujur aja saya itu sahabat, saya masih belum percaya diri ya sahabat ya. Artinya begini, di luar sana itu banyak orang atau banyak teman-teman pengolah itu lebih, artinya dia pengetahuan dia tentang cara pengolahan emas itu lebih, saya merasa seperti itu. Jadi saya itu sahabat kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri sahabat, jujur aja. Jadi saya sebenarnya bukan mau bermaksud menahan nomor WA itu seperti saya hanya merasa malu gitu sahabat ya, karena ilmu saya itu sangat terbatas. Namun saya bisa menyampaikan melalui tutorial yang pendek semacam ya yang seperti sudah saya tunjukkan ya. Gitu teman-teman, jadi saya tidak bermaksud untuk pelit nomor WA, enggak. Saat ini saya masih merasa malu sahabat ya. Oke, kita lihat dulu apa sudah habis. Masih ada. Wah, tapi sudah ada endapan hitamnya ya teman. Endapan hitamnya sudah ada. Oke sahabat, sedikit lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang sahabat mau tahu, ditanyakan aja, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau dalam segi pertanyaan di tutorial itu saya nggak ragu untuk menjawab, begitu teman-teman. Dan memang selama ini itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir kadang sekedar memancing aja ya. Tapi alhamdulillah ya, kita juga pahami kalau yang seperti itu hanya kita itu mau mengungkapkan, itu nggak terlalu gimana ya sahabat ya. Dan kalau saya bisa menyarankan buat teman-teman untuk sesama pemula ya, kalau saya bisa menyarankan itu mencari emas di alam itu lebih mudah ya. Itu lebih mudah. Saya sarankan kalau mau mengerjai emas, artinya mau mencari emas, kita nggak usah dulu ngolah batu, fokus aja dulu mencari emas di alam ya. Karena mengolah batuan itu ribetnya minta ampun ya. Itu prosesnya itu lumayan rumit sahabat. Oke, sekarang batuan ini kita olah dengan cara seperti ini. Terus nanti ada material yang lain lagi, itu
caranya berbeda lagi tuh sahabat. Nggak pernah sama persis, batuan ini diolah dengan cara seperti ini, terus batuan yang ini lagi diolah dengan cara seperti ini lagi. Itu nggak pernah sama persis. Selalu saja ada, sedikit perbedaannya. Makanya, teman-teman, yang lain itu kadang bingung, kalau dia bertanya sama teman-teman bahwa batuan ini ditreatment apa enggak. Karena, di antara batuan itu, enggak semua batuan itu kita olah itu melalui proses treatment. Ada yang batuan itu saat digiling, langsung bisa di sistem basah, diolah sistem basah. Ada juga yang nggak bisa seperti itu. Dia harus ditreatment dulu. Itu kadang-kadang sampai 2 kali treatment. Nah, jadi ini di treatment pertama, sulfidanya masih tebal. Lanjut lagi ke treatment kedua. Ya, jadi mentreatmentnya itu airnya dibuang aja. Makanya mentreatment itu jangan menggunakan regia. Ya, karena kalau menggunakan regia, ada saja emas yang terlarut di cairan itu yang nantinya kita akan buang. Selalu gunakan sulfat atau nitrat, ya cukup itu aja yang menjadi bahan untuk treatment material. Ya, kalau misalnya eh, menggunakan regia, berarti air 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 treatment itu kita nggak buang. Nah, itu nanti lanjut ke basah. Nah, gitu teman-teman. Kalau iridium itu saya sebenarnya nggak fokus ke iridium, sahabat, karena gini, eh, selain ilmu juga terbatas. Itu cara pengolahan iridium itu jujur aja itu di atas dari agak-agak susah dia sahabat ya, iridium, karena yang saya tahu uji di sini hanya sebatas kromium. Yang pasir hitamnya, ya pasir hitam yang kandungan dari pasir hitam yang saya dapat ini belum pernah ada yang mengandung iridium. Biasanya itu hanya kromium, emas, besi, dan itu nikel, itu seperti itu ya sahabat ya. Kalau iridium itu saya belum pernah temukan, nggak tahu kalau daerah lain ya. Jadi kalau mengolah iridium itu juga memerlukan suhu yang jauh lebih panas kalau iridium itu sahabat. Dan jangankan iridium, palladium di sini saja, kalaupun kita ngambil palladium, misalkan ada material yang mengandung palladium, itu mau menjualnya kemana? Ya, agak sulit. Jadi itulah saya fokusnya ke logam-logam seperti Cu, Ag, dan emas. Ya, itu saja. Kalau tembaga kan masih bisa kita jual ke tukang-tukang besi. Nah, cuman kalau palladium itu ngumpulnya juga agak susah dan menjualnya juga nggak tahu mau dijual kemana. Nah, jadi makanya teman-teman di sini juga itu banyak yang minta belajar hanya untuk emas dan perak saja. Ya gitu sahabat. Karena gini ya, kalau mau mencari iridium, jangankan di alam, televisi rusak aja, itu kan buritan televisi rusak itu kan itu banyak mengandung iridium sahabat ya. Itu banyak itu terbuang itu di tukang-tukang ronsok itu banyak. Ya, nggak perlu kita mencari ke alam. Kalau di daerah sini, di daerah istilahnya Sulawesi Selatan bagian sini itu banyak. Ya gitu teman-teman ya. Ya, apa ini nomor WA-nya bang? Ya, terima kasih banyak sahabat, dengan doanya. Mudah-mudahan aja kita semua sehat-sehat, panjang umur, dan itu selalu berkah. Kalau untuk alamat saya itu di Palopo, tepatnya di Kabupaten Luwu, Kota Palopo bagian luar, artinya pinggiran ini. Kalau mau belajar, sejujurnya belum siap ya, sebetulnya ini belum siap. Dapur pengolahan kita juga itu masih berantakan. Tuh teman-temannya saya tunjukkan. Tadi malam saja kami itu kena angin kencang lagi, jadi terpal yang sudah saya baikin ya itu roboh seperti ini. Nah, jadi gimana saya mau ajarin teman-teman sementara dapurnya ini masih berantakan. Nanti kalau rendaman yang di tempat lain itu kan peralatan ini saya akan satukan semua ke sana. Nah, itu
ada tempat tinggal, ada kamar, ada dapur, ada apa kan, di situ mungkin boleh itu. Kalau di sini itu ya kasihan juga ya teman-teman, karena nggak ada lokasi. Artinya dapur ini belum siap untuk menerima orang atau teman-teman untuk mau belajar ya. Sejujurnya enggak apa-apa juga sih kalau mau belajar. Masalahnya tempatnya ini yang nggak mengizinkan, karena ya itu, saya itu belum pede, belum percaya diri ya sahabat ya, untuk mau menerima orang yang mau belajar atau mau berbagi nomor kontak WA ya. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan di video tutorial kita, tanyakan aja apa yang mau ditanyakan. Insya Allah kalau saya tahu ya saya akan jawab ya. Itulah sahabat ya yang membatasi saya belum merasa percaya diri ya, karena saya rasa ilmunya itu belum cukup untuk mau menerima murid gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu apa sudah habis atau belum. Ya sudah habis. Oke, sebentar, apakah teman-teman bisa lihat bahwa di dalam itu ada pasir, ada ampas hitam, dia menyisakan endapan hitam. Ya teman-teman, saya uji dulu apakah ini bisa didekatkan. Oh bisa. Itu endapan hitamnya ya sahabat ya, walaupun masih ada reaksinya sedikit. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa ada endapan hitam. Artinya pasir hitam kita itu ya memang mengandung emas. Udah, kita biarkan aja dia habis, baru kita videokan lagi. Jadi sederhana aja kan sahabat, pasir hitamnya diambil, nggak usah banyak, cukup setengah sendok atau 1 sendok kan. Kita akan sekedar uji apakah pasir hitam itu mengandung emas atau tidak. Jadi untuk teman-teman yang agak kebingungan juga menanyakan masalah pasir hitam di daerah dia ada emas atau tidak, ya cukup lakukan yang seperti ini aja sahabat ya. Nggak usah di treatment, nggak usah di, pokoknya begini aja, simple. Ambil, pilih dulu yang agak halus, ambil, lalu masukkan ke koi, kasih tembaga, borak, bakar. Seperti yang tadi kita tunjukkan, itu nggak lama prosesnya, berapa menit aja tadi itu ya sahabat ya. Ada 2 atau 3 menit itu udah meleleh. 10 menit kemudian itu udah, atau 5 menit kemudian itu bisa sudah kita angkat. Nah, langsung cukim aja. Nah kalau untuk mau banyak cara mengolah pasir hitam itu ya sahabat. Nggak mesti bahwa harus begini, harus begini. Jadi mengerjai emas itu kita dituntut untuk kreatif juga sih. Jadi kita tidak mesti harus ngikutin oh seperti ini, karena sepanjang yang saya tahu setiap pengrajin itu selalu punya cara yang berbeda ya. Apa ini, tapi susah nyari yang tulus baginya bang. Ya nggak tahu lah sahabat ya, saya juga nggak bisa gimana ya, karena apa, tidak saya bagi ilmunya pun juga gimana ya, begitu-begitu aja. Nggak, kalau untuk alam itu nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau masalah bersaing itu materialnya itu banyak, malahan pekerjaannya itu yang kurang
Ya, jadi kebanyakan teman-teman kita kalau untuk daerah sini itu tepatnya di daerah Bombana, di Sulawesi Tenggara itu Kabupaten Bombana itu ada di daerah Roko-Roko. Itu kan banyak material galian di sana, material lubang, dan saya sudah pernah ke sana. Kebanyakan orang di sana itu kan menggunakan air perak atau orang sini menyebutnya air perak, yaitu raksa merkuri. Memang bisa, karena itu cara cepat untuk mengambil emas. Namun banyak juga teman-teman yang tidak sadar bahwa mungkin sebagian besar emas itu tidak akan bisa tertangkap oleh merkuri itu sendiri. Itu masih banyak yang terbuang, dan boleh jadi lebih banyak yang terbuang dengan yang kita ambil. Ya, itu boleh kita ambil, kita olah dengan cara seperti ini, kita uji tes. Jadi ambil konsentratnya, lalu kita bakar seperti inilah. Ketika ada endapan hitam, berarti material itu mengandung emas, dan boleh kita olah dengan tingkat yang lebih banyak lagi, seperti penghalusan material supaya lebih halus lagi, baru kita lanjut ke sistem tong. Jadi gitu teman-teman. Gini ya sahabat ya, belajar emas itu memang kita harus otodidak ya sahabat, nggak mesti bahwa harus dengan cara ini saja, enggak. Teman-teman juga harus melihat petunjuk dari pengolah-pengolah yang lain ya, nggak mesti bahwa satu orang, enggak. Jadi nanti sahabat-sahabat yang milah-milah, akhirnya kita ketemu jalur bahwa oh seperti ini sebetulnya mengerjakan emas. Jadi nanti secara alami itu sahabat akan tahu sendiri bahwa ternyata mengolah batuan atau pasir hitam itu nggak mesti bahwa harus seperti ini nih. Itu selalu berbeda. Karena pasir hitam berbeda, pasir hitam itu selalu juga berbeda. Ada pasir hitam yang kandungan emasnya sangat sedikit, lalu kandungan besi itu lebih banyak. Ada pasir hitam yang ya memang dalam 1 kilo pasir hitam itu bisa mengeluarkan emas antara 200 mili sampai 500 mili, artinya 2 kaca sampai setengah gram. Ada yang seperti itu. Saya mengatakan seperti itu karena saya pernah jumpa gitu sahabat. Sebentar ya sahabat ya, kita lihat. Hati-hati kena. Lihat-lihat kalau lampu merah itu. Kamu belok kah? Kamu kemana? Kamu kemana? Oh ya. Lihat-lihat ke motor. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu. Sebentar ya, saya tuang sedikit biar agak lebih jelas. Oke sahabat, ini saya tuang sedikit. Jadi air cukim itu, ini kan tembaga ya sahabat ya. Jadi kita harus tampung. Nanti suatu waktu kita akan tunjukkan caranya mengambil tembaga yang sudah kita larutkan ini. Apakah teman-teman bisa lihat? Tuh. Nah, itu dia endapan hitam kita. Coba zoom. Nah, itu sahabat ya, alhamdulillah lah. Yang jelas pasir hitam yang kita kumpul itu memang mengandung emas. Tuh, sahabat ya. Jadi sangat ringkas pekerjaannya, itu sangat ringkas. Enggak di treatment, material itu saya enggak treatment. Ya, oke sahabat, jadi uji coba kita alhamdulillah berhasil. Dan saya terus terang sama teman-teman bahwa memang kalau untuk pasir hitam, kalau saya uji seperti ini, kalau pasir hitam itu ada emasnya, saya selalu berhasil itu. Artinya belum pernah gagal, sekalipun saya belum pernah gagal menguji pasir hitam itu. Kalau pasir hitam itu memang mengandung emas, pasti juga ada emas
yang bisa kita ambil. Kecuali kalau memang pasir hitamnya nggak ada emasnya, ya dengan cara seperti ini pun juga nggak akan ada emasnya. Gitu sahabat. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan ada teman-teman nanya, di tempat saya itu apakah ada kira-kira emasnya, pasir hitam di tempat saya itu apakah kira-kira ada emasnya. Oke teman-teman, karena saya juga nggak lihat posisinya, saya juga nggak lihat pasir hitamnya, boleh lakukan uji coba seperti ini. Kalau memang pasir hitam itu mengandung emas, saya bilang insya Allah 99% pasti teman-teman berhasil menguji material itu. Artinya kita bisa buktikan pasir hitam itu mengandung emas atau tidak. Kalau dengan cara seperti ini nggak ada emasnya, saya juga bisa pastikan bahwa memang itu material nggak punya emas. Namun kalau cara ini ada emasnya, berarti dengan cara lain itu saya pastikan, artinya kalau dengan cara lain itu bisa menghasilkan emas, dengan cara ini pun juga akan menghasilkan emas. Ya, uji saja material pasir hitamnya seperti ini dengan cara ini. Ini sederhana sekali, tidak perlu waktu lama, kurang dari 1 jam itu udah kelar ujinya. Jadi teman-teman, saya sudah menepati janji bahwa nanti kita akan tutorialkan masalah itu. Ya, Agus bro, kuningan bro kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi innalillahi wa barajun. Pasir hitam sama puyak samakah? Pasir hitam sama puyak samakah? Ya, itu masalah samanya itu tergantung dari daerah lain ya. Kalau di daerah sini pasir hitam yang orang maksud itu ya puyak. Ya, saya nggak tahu di tempat lain ya sahabat ya, karena nama itu mungkin ada saja yang berbeda. Tapi kalau untuk daerah sini pasir hitam ya puyak, itu yang dimaksud. Ya gitu teman-teman. Arab kuningan. Ya, Amira Fitriah. Apa ini? Ya gitu sahabat. Jadi mohon maaf sahabat ya kalau misalnya saya itu ada salah menyampaikan kata-kata, karena sejujurnya saya juga masih baru kalau untuk menyiarkan masalah YouTube ini itu baru. Itu lebih banyak video saya yang terhapus jauh sebelumnya, itu sebelum saya mengenal YouTube ini ya teman-teman. Dan kalau untuk mau berbagi nomor telepon itu saya masih belum bisa, karena gitu teman-teman, saya belum pede, saya belum percaya diri. Namun kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja, insya Allah kita akan bantu jawab ya. Karena gini sahabat ya, saya sering dikritik juga sama teman-teman yang lain, walaupun saya tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Masalah itu tutorial untuk mengolah pasir hitam dan rendaman kayak semacam tong atau siram rendam ya. Karena dalam pikiran saya, meskipun cara kita berbeda, tapi kan tujuan kita itu untuk mengambil emas ya. Dan saya selalu ingin tahu cara apa sih yang berbeda, di mana perbedaannya yang terlalu mencolok. Jadi saya, kalau ada teman-teman yang mengolah dengan cara seperti ini ya, tidak apa-apa, silakan olah, sepanjang itu bisa berhasil dan bisa berguna ya kenapa tidak. Silakan, karena bekerja tentang komoditi emas ini tanpa menggunakan kimia pun kita bisa mengambil emas gitu, tanpa menggunakan bahan bakar, perendaman atau itu kita masih bisa mengambil emas ya. Seperti dengan cara-cara ini saya bisa mengambil emas tanpa menggunakan kimia sama sekali ya gitu teman-teman. Jadi kimia ini kita gunakan itu alternatif kedua. Kalau dengan cara tanpa kimia kita tidak mampu ngambil lagi, makanya kita menggunakan kimia ya. Makanya itu saya membuat tromol seperti ini
lalu saya buat semacam aliran-aliran karpet, itu emasnya itu bisa didulang itu sahabat. Kita dulang pelan-pelan ya, dan bisa juga kita langsung jual. Ya, kalau misalnya itu nggak laku ya selama ini kan saya nggak mungkin bisa jual. Jadi kita menggunakan cara kimia atau cara-cara seperti ini itu mengambil emas yang kita nggak bisa ambil lagi selama pengolahan begini. Jadi kalau soal caranya mengambil emas itu dengan perendaman sistem tong, siram rendam, regia itu saya pikir sah-sah saja kalau ada teman-teman melakukan cara seperti ini, dan cara seperti ini itu berbeda-beda, itu ya nggak apa-apa sepanjang itu berhasil. Yang salah itu kalau teman-teman sudah ngikuti, kasihan orang yang belajar itu. Ya bukan sedikit ongkos yang dia harus keluarkan, beli alat ini, beli kimia ini, beli pokoknya banyak lah. Ujung-ujungnya itu salah ya. Dan kalau yang saya uji dengan cara seperti ini, saya pastikan sahabat silahkan. Seperti itulah memang caranya mau menguji. Mau skala bagaimana juga ya tetap aja begitu. Jadi kita itu nggak membuat tutorial itu panjang yang seharusnya pendek. Artinya cara pengolahannya seharusnya ya ringkas-ringkas saja ya. Kita nggak muter-muter lagi masuk ke regia, masuk ke gini, masuk ke ini. Tak taunya dilogamkan juga. Ya mending langsung aja ambil fasilitannya, langsung masukkan ke koi bakar. Udah gitu. Ya. Oke teman-teman, jadi saya berterima kasih banyak sudah ada respon dari teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan di aja, insya Allah saya akan jawab. Oke teman-teman, karena sebagai pembicara itu saya belum terbiasa sahabat. Ya saya cuma mengerjakan yang seperti ini, mengungkapkan yang seperti ini. Oke teman-teman, jadi yakinlah sahabat bahwa saya mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan kalau mau mengolah pasir hitam. Ya saya juga takut berdosa teman-teman. Jadi kalau saya mengajarkan sesuatu yang salah kepada teman-teman, bukan main, seluruh hidup saya habis hanya untuk membodohi teman-teman. Saya juga takut ya sahabat. Nah itulah makanya saya berharap terserah teman-teman mau percaya atau enggak. Yang jelas saya sudah menyampaikan sesuatu yang memang harusnya begitu. Memang seperti itulah cara mengolahnya kalau untuk uji material. Ya, oke teman-temanku. Ya semoga sahabat-sahabatku selalu berhasil. Ya, jangan lupa dukung terus channel kita ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ingin belajar yang lain bisa juga ikut belajar. Ya, dan kalau teman-teman sudah mahir, sudah pintar, jangan pelit dengan ilmu. Ya sahabat ya. Ilmu itu kita nggak bawa mati, sahabat. Ya. Biar orang lain yang memanfaatkan, mudah-mudahan ilmu itu berguna buat dia. Ya. Oke teman-teman. Salam hormat dari saya. Salam emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat.